Nah, sekarang saya akan khotbah dengan judul berkat di balik pencobaan. Beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah tentang menang atas pencobaan. Minggu kemarin Bapak Pendeta Muda Andreas Pialea berkhotbah tentang pesan Paulus bagaimana kita bersukacita di dalam pengharapan, kita sabar dalam kesesakan dan tekun di dalam doa. Untuk itu hari ini akan saya sambung khotbah tersebut dengan judul berkat di balik pencobaan. Mari kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan kalimat yang warna putih di dalam ayat itu, sengaja saya buat, saudara perhatikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dalam segala sesuatu bagi orang yang percaya kepada Tuhan, itu Allah mendatangkan kebaikan. Jadi di balik segala sesuatu itu bisa situasi yang nyaman, bisa situasi yang normal, tapi juga bisa situasi yang sulit, situasi yang tidak normal. Seperti sekarang ini kita sedang mengalami situasi tentu yang tidak seperti biasanya. Ada di antara kita bahkan mungkin yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang sudah mulai menjerit, ya, dapurnya mulai menjerit. Nah, itu bisa dikategorikan situasi kondisi yang kurang baik. Tapi orang yang mengasihi Tuhan dalam segala keadaan, di balik situasi yang sulit, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, untuk itulah saya maknai jika kesulitan itu sebagai ujian hidup, seperti apa yang saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu, istilah peiraso, cobaan itu ternyata memiliki makna sebagai ujian. Dan kalau kita sekarang mengalami sebuah ujian kehidupan, mengalami sebuah kesulitan, mengalami sebuah cobaan, mengalami sebuah masalah, ternyata di balik semua cobaan dan ujian hidup itu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Untuk itu khotbah saya judulnya adalah berkat di balik pencobaan. Ada 3 berkat yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Ketika kita sedang dalam ujian dan pencobaan, ketika sedang dalam persoalan, ketika saudara sedang mengalami masalah, ada 3 berkat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pencobaan itu membuat pribadi saya dan saudara lebih tangguh. Jadi, saya dan saudara ketika sedang mengalami ujian dan cobaan kehidupan, itu justru di balik itu mendatangkan kebaikan, yaitu hidupmu dan hidupku lebih tangguh, lebih kuat. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan,
Sebab, ayat 3, kita baca bersama-sama ayat 3, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu itu. Tadi ayat yang kedua, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila saudara jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Justru itu akan menghasilkan ketekunan. Artinya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Saya akan kasih contoh saudara, supaya mudah memahaminya. Ini setiap hari, jadi ibu-ibu pasti tahu. Coba saudara perhatikan, saya ada telur ya. Jadi perhatikan telur ini saya akan jatuhkan. Coba di shoot, memang agak retak, tapi tidak hancur ini telur. Ini telur beneran saudara. Saudara pikir ini mainan? Tidak, ini telur beneran. Saya kupas ya. Nah, ada kuningnya, coba saya makan. Enak. Jadi, dia tidak hancur. Nah, tapi yang satu ini, sengaja saya kasih mangkoknya saudara, supaya tidak ini. Ini telur, sama telur dengan itu, tapi pasti beda. Saudara lihat, dia pecah. Ini mah gambaran sederhana, tapi memiliki makna yang luar biasa. Kenapa telur yang ini ketika saya jatuhkan, dia tidak hancur. Tapi telur yang ini ketika saya jatuhkan, dia langsung hancur. Karena telur yang ini sudah mengalami sebuah proses. Prosesnya namanya direbus. Jadi suka ibu-ibu, bapak-bapak yang anak-anak juga mungkin suka ngerebus telur. Teksturnya akan jauh lebih kuat, lebih kenyal, dan dia tidak mudah hancur kalau dijatuhkan. Karena mengalami proses yang namanya direbus. Kalau saya gambarkan istilah direbus itu adalah sebuah proses kehidupan yang sulit, karena direbus berarti sampai mendidih. Sebab kalau sampai belum mendidih dan sekian lama, telur ini teksturnya kalau saya jatuhkan juga pasti akan hancur. Kalau saya dan saudara mengalami sebuah ujian kehidupan seperti sekarang ini, kalau saudara sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, justru ujian kehidupan itu membuat Alkitab katakan ujianmu itu menghasilkan ketekunan. Justru akan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Justru membuat kita untuk mencari Tuhan. Justru membuat kita untuk makin sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Jadi orang percaya ketika ada dalam cobaan bukan membuat orang percaya itu jadi hancur. Justru cobaan dan ujian itu membuat saudara tangguh, kuat. Imanmu makin tekun, doamu makin tekun, kepercayaanmu makin tekun. Makin sungguh-sungguh, saudara jauh lebih tangguh ketika saudara ada di dalam proses yang namanya ujian dan cobaan. Yang kedua, apa berkat pencobaan itu? Saudara akan naik tingkat.
Yakobus pasal 1 ayat 12, perhatikan Yakobus pasal 1 ayat 12 kita baca sebelum yang terakhir. 2, 3, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, itu saya kasih warna merah tulisan itu, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ada reward. Kalau orang ada dalam pencobaan, dia tahan uji, dia tetap kuat. Poin yang pertama tadi, karena cobaan justru akan membuat orang itu makin kuat, seperti masuk dalam sebuah proses, dilatih. Sehingga kekristenanmu bukan kekristenan yang cengeng, bukan kekristenan yang biasa-biasa. Justru ujian hidup itu, cobaan itu sebagai ujian hidup itu, justru akan meningkatkan kualitas hidupmu, tapi juga meningkatkan ranking hidupmu. Maka ada mahkota. Tentu konteks ini mahkota kehidupan hidup kekal. Tapi semasa masih hidup di dunia ini, berarti ini adalah reward, penghargaan. Kalau saudara punya anak hari-hari ini, sebagian masih ujian. Apa tujuan ujian itu? Supaya anak saudara bisa naik kelas. Jadi, imanku, imanmu, iman kita semua ketika menghadapi kondisi situasi yang sulit sekarang ini, kita harus sungguh-sungguh bertahan di dalam Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Dan percayalah, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh terus bertahan, kita tidak mudah goyah, kita justru tidak menyerah, tapi kita sungguh-sungguh berharap terus sama Tuhan, engkau akan naik kelas. Nah, salah satu ujian pencobaan itu ada yang dikasih sesuatu yang lebih baik. Saudara, uang itu bisa menjadi ujian. Pangkat derajat itu bisa menjadi ujian hidup juga. Ada orang dikasih kepercayaan oleh Tuhan yang namanya berkat, ekonomi, seharusnya membuat dia itu makin cinta Tuhan. Tapi justru bisa uang, kekayaan membuat orang mundur dari Tuhan. Itu berarti bahasa saya, kekayaan yang dipercayakan Tuhan itu, yang ada di dalam diri kita, itu bisa sebagai ujian. Dan ada orang-orang ketika menerima sesuatu dari Tuhan dan bisa dipercaya oleh Tuhan, akhirnya Tuhan beri kepercayaan lebih, dinaikkan tingkatnya. Karena engkau telah setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan perkara yang lebih besar. Karena engkau setia dalam perkara 1 kota, engkau bisa tangani dengan baik, aku akan berikan 3 kota. Karena engkau telah setia dan engkau sungguh-sungguh bisa bertanggung jawab atas 3 kota, aku percayakan engkau kepada 10 kota. Artinya, rupa-rupanya berkat itu pun sebagai ujian kehidupan. Nah, untuk itu kita pastikan bahwa setiap ujian kehidupan baik berupa kesulitan maupun yang berupa justru kekayaan, jabatan, itu harus membuat kita naik kelas. Tidak boleh membuat iman kita justru turun, hidup kita turun, kekristenan kita turun. Tapi kalau saudara hari-hari ini sungguh sedang dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit, dengarkanlah. Percayalah, ujian terhadap kehidupanmu tidak akan membuat engkau hancur. Justru akan membuat engkau makin kuat. Dan yang kedua, engkau akan naik kelas. Kalau engkau bisa lewati waktu-waktu ini dengan baik. Kita sudah hampir 2 bulan mengalami COVID-19 ini. Dan saya percaya setiap kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Saudara, ini justru membuat imanku, iman saudara, kehidupan kekristenanku dan kekristenan saudara di sini dipertaruhkan. Kita akan bersungut-sungut atau mau tetap bersyukur. Kita mau akhirnya mundur dari Tuhan, marah, atau justru kita makin giat. Tapi yang saya tahu, ujian dan cobaan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, itu akan membuat dia justru kuat dan naik kelas. Yang terakhir, yang ketiga.
berkat dari ujian kehidupan, pencobaan yang saya dan saudara alami, itu akan mendatangkan pengalaman mujizat. Nah ini waktunya. Mungkin ada beberapa orang yang gak percaya terhadap mujizat Tuhan. Saya termasuk yang sampai hari ini masih percaya bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat. Mari kita buka dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang terakhir. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita baca, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Perhatikan, kalimat ini saya warnai putih. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan kata, pada waktu kamu dicobai. Jadi pencobaan dan ujian justru akan mendatangkan turun tangannya Tuhan, campur tangannya Tuhan di dalam pencobaan dan ujian yang kita alami. Sampai Alkitab katakan, Ia memberikan kepadamu jalan keluar. Berarti ujian dan cobaan ini pasti kita bisa memenangkannya. Kenapa bisa begitu? Karena Alkitab katakan tadi ayat di atasnya, kata-kata di atasnya, pencobaan yang kalau kamu alami adalah biasa. Artinya bagi orang percaya pencobaan tidak menghancurkan. Ujian kehidupan tidak menghancurkan, justru akan mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Yang kedua, dari nats ini tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya ada Allah yang ada di dalam pribadimu, ada Roh Kudus yang ada di dalam pribadimu, yang menyertaimu. Jadi sekarang persoalannya begini, masalahnya bukan masalah sebesar apapun persoalan di luar sana. Masalahnya berarti bukan itu. Jadi mau di luar sana ada masalah COVID sekarang, nanti ada masalah A, masalah B. Bagi saya sekarang tidak ada masalah. Yang penting ada Allah yang menyertaimu. Sebab Allah setia, kata setia artinya Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Allah pasti menyertai saudara. Karena itu Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Itu berarti garansi jaminan. Tidak mungkin masalah dan cobaan yang datang kepada saya dan saudara tidak ada akhirnya. Pasti ada akhirnya dan pasti kita tampil sebagai pemenang. Maka Alkitab katakan pada waktu itu ketika saya tetap bertahan. Karena itu akan justru membuat kuat. Ketika saya akan terus berharap justru membuat kualitas iman saya naik. Kehidupan kekristenan saya naik. Tapi yang ketiga, akhirnya Allah turun tangan bersamamu di dalam cobaan dan masalahmu itu, memberikan jalan keluar. Artinya kau alami mujizat. Tinggal tunggu waktunya. Jadi kita memang harus sabar. Memang kita harus terus bertekun. Memang kita terus harus berharap. Tidak boleh putus asa. Harus terus percaya kepada Tuhan. Ada kisah Ayub, saya tutup cerita ini dengan Ayub. Kenapa selalu Ayub? Karena itu banyak menginspirasi. Ayub pasal 42 ayat 2 dan 12. Para pelayan Tuhan, tim musik, siap-siap. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan amin. Jadi Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada kehidupan yang dahulu. Saya tanya kepada saudara, Ayub pasal 1, pasal 2, ketika Ayub dicobai, Ayub tahu enggak
kalau sebenarnya nanti Ayub itu akan diberkati? Enggak tahu. Ayub tahu enggak nanti kalau dia akan sembuh? Enggak tahu. Ayub tahu enggak nanti kalau ternyata Tuhan mengembalikan berkelimpahan? Enggak tahu. Tapi Ayub hebat. Ketika dia jadi orang percaya, dia tetap tekun, dia tetap setia, dia tetap berharap kepada Allahnya dalam goncangan-goncangan, dalam masalah yang berat itu, keluarganya meninggalkan dia, anak-anaknya mati, hartanya habis, Ayub tetap percaya kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Baru pasal yang terakhir, 42 yang kita baca tadi, Ayub berkata, tidak ada rencana Allah yang gagal. Dan Tuhan sanggup memulihkan keadaan Ayub lebih baik dari hidupnya yang dahulu.